Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Hadiah Nur dan masih pada pembahasan kita mengenai bangun ruang sisi datar. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai latihan-latihan soal yang sering keluar pada materi bangun ruang sisi datar berbentuk balok. Baik, langsung saja yang pertama, tipe soal untuk menentukan panjang diagonal sisi, diagonal ruang, dan luas bidang diagonal. Misalnya, perhatikan gambar balok di samping. Jika diketahui panjang rusuk AB 4 cm, BC 3 cm, dan CG 2 cm, maka berapakah panjang AC, AG, dan luas bidang ACGE? Yang pertama diketahui AB-nya 4 cm, kemudian BC-nya 3 cm, dan CG-nya 2 cm. Nah, berapakah panjang AC? Kalau kita bikin garis dari A ke C, maka dia ada berupa segitiga, yaitu segitiga ABC. Nah, kalau kita gambarkan mungkin seperti ini gambarnya. A, kemudian di sininya B, di sininya C ya. Jadi di sininya AB-nya 4, kemudian BC-nya 3. Nah, maka panjang AC ini kalau kita bisa menggunakan teorem Pythagoras, maka AC-nya adalah akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat, yaitu 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, 16 tambah 9 yaitu 25. Nah, akar 25 itu adalah 5 cm. Maka terjawablah AC-nya 5 cm. Kemudian AG berarti dari A ke G. Nah, ini juga berbentuk segitiga, yaitu segitiga A C G ya. Nah, AC-nya yang ini, yang datar ini sudah kita dapatkan, yaitu 5 cm ya, yang baru kita dapatkan ini. Kemudian CG-nya 2, diketahui di soal. Maka AG juga kita bisa gunakan teorem Pythagoras, yaitu berarti AC kuadrat ditambah CG kuadrat, berarti akar 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 25 ditambah 4, yaitu akar 29. Nah, karena akar 29 nggak bisa kita akarkan, nggak berupa bilangan bulat ya, jadi kita biarkan saja seperti ini. Nah, kemudian mencari luas bidang ACGE. Yang mana luas bidang ACGE? Nah, ACGE ini yang ini. Ini adalah luas bidang diagonal ACGE. Jadi bentuknya berupa persegi panjang. Kalau kita bicara persegi panjang berarti luas bidang ACGE berarti kita pakai luas bidang persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Nah, kalau kita lihat ini persegi panjangnya, maka yang jadi panjang itu adalah AC-nya. Ya, jadi bentuknya kan seperti ini ya. A, kemudian C, kemudian G, kemudian E. Nah, AC ini panjangnya ya, berarti 5 cm tadi ya kita dapatkan. Kemudian CG-nya 2. Jadi panjangnya 5, lebarnya 2. Berarti 5 kali 2. Maka hasilnya adalah 10 cm persegi. Nah, begini caranya untuk tipe soal yang pertama. Nah, lanjut tipe soal yang kedua nih. Menentukan banyak balok yang dapat dibuat dari seutas kawat. Misalnya kawat sepanjang 6 meter akan dibuat kerangka balok yang berukuran 25 cm kali 15 cm kali 10 cm. Berapakah banyak balok yang bisa dibuat dari kawat tersebut? Jadi ada kawat sepanjang 6 meter, ukuran balok yang akan kita buat itu adalah 25 kali 15 kali 10. Artinya 25 ini adalah panjangnya, 15 ini lebarnya, dan 10 ini adalah tingginya. Kawat 6 meter ini kan kita jadikan satuannya cm, yaitu 600 cm. Kemudian panjang kawat itu untuk satu balok kita menggunakan rumus ini ya. Panjang kerangka sebuah balok yaitu 4 dalam kurung panjang tambah lebar tambah tinggi. Berarti 25 tambah 15 tambah 10. Hasilnya 50 yang dalam kurung, berarti 4 kali 50 hasilnya 200. Nah, ini untuk satu balok. Berarti kalau kawatnya 600, ini bisa dibuat berapa balok? Caranya kita bagikan 600 dibagi 200. Ternyata hasilnya adalah 3. Jadi banyak kerangka balok yang dapat dibuat adalah 3 balok. Oke. Nah, lanjut tipe soal yang ketiga nih.
Menentukan nilai X dari panjang, lebar, dan tinggi yang memuat variabel X. Sebuah balok memiliki panjang 3X dikurang 1 cm, lebar 2X dikurang 3 cm, dan tinggi X tambah 1 cm. Jika jumlah panjang rusuknya adalah 156 cm, maka tentukanlah nilai X. Nah, cara kita menjawabnya, ini juga panjang kerangka atau panjang seluruh rusuk. Kita menggunakan rumus ini ya, 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Berarti kita masukkan angkanya. Panjang seluruh rusuknya 156 sama dengan 4 kali P-nya tadi 3X kurang 1 tambah L-nya 2X kurang 3 tambah T-nya X tambah 1. Jadi ini kita jumlahkan, yang di dalam kurung ini bisa kita jumlahkan yang sejenis ya. Masih ingat ya mengenai aljabar, mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, ini kita jumlahkan 3X tambah 2X tambah X. Hasilnya adalah 6X. Kemudian ini negatif 1 ditambah negatif 3. Kemudian ditambah 1. Ini satunya habis berarti ya. Karena ini plus, ini minus. Kemudian dikurang 3. Berarti habis ini, kemudian dikurang 3 hasilnya min 3. Berarti 6X dikurang 3. Nah, lalu ini bisa kita kalikan ke dalam ya. Berarti 4 kali 6X hasilnya 24X. Kemudian 4 dikali negatif 3 hasilnya negatif 12. Lalu bagaimana? Lalu ini bisa kita pindah ruas nih, min 12. Kita pindah ke ruas kiri sehingga menjadi ditambah 12. 156 tambah 12 hasilnya 168 sama dengan 24X. Maka nilai X-nya adalah ini 168 dibagi 24. Hasilnya adalah 7. Maka terjawablah nilai X ya, yang ditanyakan pada soal itu adalah 7. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Kita lanjut ke tipe soal yang keempat. Menentukan luas permukaan dan volume balok jika diketahui panjang sisinya. Nah, bagaimana cara kita menentukan luas permukaan atau volume balok? Jika diketahui panjang rusuk AB 11 cm, BC 8 cm, dan CG 6 cm, hitunglah luas permukaan balok dan volumenya. Nah, pertama, AB ini kita anggap sebagai panjang, berarti panjangnya 11 cm. Kemudian BC sebagai lebar 8 cm dan CG sebagai tinggi ya, kita anggap yaitu 6 cm. Maka luas permukaan itu bisa langsung kita jawab dengan menggunakan rumus yang ini, yaitu 2 dalam kurung PL tambah PT tambah LT. Berarti 2 dalam kurung P 11 kali L, L-nya 8, ditambah P kali T berarti 11 kali 6, ditambah L kali T, ditambah lebar kali tinggi 8 kali 6. Hasilnya 2 dikali ini 88, ini 66, dan ini 48. Nah, kita jumlahkan yang dalam kurung itu hasilnya 202. Berarti 2 dikali 202 hasilnya 404 cm persegi. Ini untuk luas permukaan. Nah, kalau volume maka kita pakai rumus yang ini, panjang kali lebar kali tinggi. Ya, kita langsung kalikan saja. Panjangnya 11, lebarnya 8, tingginya 6. Hasilnya adalah 528 cm kubik. Jadi luas permukaan dan volume berturut-turut adalah 404 cm persegi dan 528 cm kubik. Oke ya, gampang ya. Nah, tipe soal kelima nih, menentukan panjang sisi. Misalnya panjang, lebarnya atau tingginya jika diketahui volume baloknya. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah ukuran panjang dari sebuah balok, apabila diketahui volumenya 864 cm kubik, lebarnya 9 cm dan tingginya 8 cm. Nah, caranya kita gunakan rumus volume ya, panjang kali lebar kali tinggi karena volumenya yang diketahui. Kita masukkan angkanya, volumenya 864, P-nya karena P-nya yang ditanyakan, berarti tetap saja P kali L-nya 9, T-nya 8. 9 kali 8 adalah 72. Nah, ini P kali 72, maka 70-nya kita pindah ruas menjadi bagi. 864 dibagi 72, hasilnya adalah 12. Jadi ukuran panjang balok itu adalah 12 cm. Nah, gampang saja ya mencari panjang.
Begitu juga kalau misalnya mencari lebar ataupun tinggi. Caranya juga sama ya. Kita kalikan saja yang diketahui, kemudian kita pindah ruas, kita jadikan bagi. Maka ketemulah lebarnya ataupun tingginya. Oke. Nah, tipe soal yang keenam nih. Menentukan panjang sisi juga. Panjang, lebar, atau tinggi. Tapi kalau yang diketahuinya luas permukaan. Kalau tadi kan yang diketahui adalah balok. Sekarang kalau yang diketahui adalah luas permukaan. Bagaimana contohnya? Hitunglah tinggi, sekarang tinggi yang ditanyakan. Hitunglah tinggi dari sebuah balok apabila diketahui luas permukaannya 236 cm persegi dengan panjang 8 cm dan lebarnya 5 cm. Nah, cara menjawabnya berarti kita menggunakan rumus luas permukaan ya. Yaitu L sama dengan 2 dalam kurung PL tambah PT tambah LT. Nah, kita masukkan yang diketahuinya, luas permukaannya 236 sama dengan 2 kali P, P-nya 8, lebarnya 5. Berarti 8 kali 5 ditambah P kali T, berarti 8 kali T ya, karena kita T-nya belum diketahui ya kan. Ditambah lebar kali tinggi lagi, LT, berarti 5 kali T. Nah, ini 2 ini supaya mudah kita pindah saja langsung ke sini, jadi bagi. Berarti 236 dibagi 2. Kemudian yang ini 8 kali 5 itu 40. 8 kali T itu 8T, 5 kali T 5T. Kemudian ini bisa kita jumlahkan ya, karena sama variabelnya, sama-sama T. Yang ini menjadi 118, berarti sama dengan 40 ditambah, ini menjadi 13T. Lalu bagaimana nih? Nah, lalu 40-nya kita pindah ruas. Sehingga menjadi minus 118 kurang 40. Hasilnya 78 sama dengan 13T. Maka T-nya sudah bisa kita tentukan dengan cara 13-nya pindah ruas jadi bagi 78 dibagi 13, yaitu 6 cm. Nah, jadi tinggi balok itu adalah 6 cm. Begitu juga caranya kalau misalnya mau mencari panjang ataupun lebar dari balok ya. Oke, sekarang soal terakhir. Sekarang soal cerita penerapan luas permukaan atau volume balok. Sebuah akuarium tanpa tutup yang terbuat dari kaca berbentuk balok berukuran 70 cm x 50 cm x 60 cm. Tentukan A. Luas kaca yang diperlukan, B. Biaya pembelian kaca apabila harga kaca adalah Rp45.000 per meter persegi. Nah, cara menjawabnya yang pertama, baloknya ada keterangan tanpa tutup, artinya kita nggak usah mencari luas yang di atas atau luas tutupnya. Kita cukup mencari luas alas dan luas ini sisi tegak dari balok. Kalau kita menghitung luas permukaan balok yang secara umum itu adalah menggunakan rumus ini, 2 dalam kurung PL tambah PT tambah LT. Nah, karena dia nggak ada atasnya, nggak ada tutupnya, maka rumusnya berubah menjadi L sama dengan PL panjang kali lebar saja, nggak ada duanya di depan sini karena atasnya nggak ada, tutupnya nggak ada ya. Kemudian ditambah 2 PT ditambah 2 LT. Ini duanya kita kalikan ke dalam dari rumus ini ya. 2 dikali PT ditambah 2 kali LT. Nah, berarti P kali L berarti 70. Kemudian 50 ini lebarnya, tingginya 60. Jadi 70 kali 50 ditambah 2 kali P kali T berarti 2 dikali 70 dikali 60. Kemudian ditambah 2 kali L kali T berarti 2 dikali 50 kali 60. Nah, hasilnya 3.500 ditambah ini 8.400 ditambah ini 6.000. Hasilnya 17.900 cm persegi. Karena satuan kaca harga jualnya itu adalah dalam satuan meter persegi. Jadi ini kita ubah ke dalam meter persegi ya. Sehingga nolnya kita geser ke kiri sebanyak 4 kali. Jadi 1,79 meter persegi. Ini adalah luas kaca yang diperlukan. Sekarang yang B, biaya pembelian kaca. Kalau kacanya per meternya Rp45.000, maka 1,79 kali Rp45.000 hasilnya adalah Rp80.550.
Jadi biaya pembelian kaca itu adalah Rp80.550. Nah, demikian pembahasan mengenai soal-soal yang sering keluar ataupun tipe-tipe soal yang sejenis yang sering keluar pada pembahasan balok. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video sampai selesai. Jangan lupa like, komen jika ada yang bertanyakan, share, serta subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.